Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E dengan anggota Aka Alvindra, Muhammad Aldo Irwansyah, Nanda Afriansyah, Nisrina Nur Febriani, dan Sinta Rida Salsabila ingin menjelaskan berbagai macam soal dari pengujian hipotesis. Soal pertama, suatu pabrik susu merek Good Milk melakukan pengecekan terhadap produk mereka. Apakah rata-rata berat besi 1 kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu? Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku bersih per kaleng sama dengan 125 gram. Dari sampel 50 kaleng yang diteliti diperoleh rata-rata berat bersih 375 gram. Dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram? Ujilah dengan taraf nyata 5%. Penyelesaiannya, formulasi hipotesisnya itu HO mu sama dengan 400 gram, H1-nya mu kurang dari 400. Taraf nyata dan nilai tabelnya itu alfa sama dengan 5% atau 0,05. Jadi Z0,05 sama dengan minus 1,64 didapat dari tabel. Kriteria pengujiannya H0 diterima jika Z0 lebih dari minus 1,64. H0 ditolak jika Z0 kurang dari minus 1,64. Jadi tabelnya itu ke arah kiri, pengujiannya ke sisi kiri, minus 1,64 di daerah penolakan, dan sisi kanan daerah penerimaan. Uji statistiknya dari rumus Z0 sama dengan rata-rata dikurang mu0 per sigma dibagi akar N sama dengan 375 dikurang 400 dibagi 125 dibagi akar 50 didapat hasilnya minus 1,41. Jadi kesimpulannya karena Z0 minus 1,41 lebih dari minus Z0,05 sama dengan minus 1,64. Maka H0 diterima. Jadi berat bersih rata-rata susu bubuk merek Good Milk per kalengnya adalah 400 gram. Saya, Nisrina Nur Febriani, akan menjelaskan soal nomor 2. Sebuah sampel terdiri atas 15 kaleng susu memiliki isi berat kotor seperti yang diberikan berikut ini. Jika digunakan taraf nyata 1%, dapatkah kita meyakini bahwa populasi cat dalam kaleng rata-rata memiliki berat kotor 1,5 kg per kaleng? Penyelesaiannya diketahui N sama dengan 15, alfa sama dengan 1%, dan mu sama dengan setengah. Cara menjawabnya, pertama mencari sigma X atau jumlah X, yaitu sama dengan 18,13. Lalu dilanjutkan dengan sigma X2 sama dengan 21,9189. Lalu dilanjutkan dengan mencari X dengan cara sigma X dibagi N, yaitu sama dengan 18,13 dibagi 15. Dan jawabannya adalah 1,208. Formulasi hipotesisnya adalah H0 sama dengan setengah dan H1 tidak sama dengan setengah. Lalu dilanjutkan oleh Nanda. A sama dengan 1% atau 0,01 Tango alfa per 2 sama dengan 0,005 dengan DB 15 dibagi 1 sama dengan 14. Dan 0,005 dibagi 14 sama dengan 2,977. Kriteria pengujian H0 diterima apabila minus 2,977 lebih kecil dari TO, lebih kecil dari minus 2,977. HO ditolak apabila T0 lebih besar 2,977 atau TO lebih kecil minus 2,977. T0 sama dengan X bar min mu O dibagi S per pangkat N sama dengan 1208 dibagi 1,2 per 0,02 dibagi akar pangkat 15 sama dengan 1,52. Soal 3. Seseorang berpendapat bahwa rata-rata jam kerja buruh di daerah A dan B sama dengan alternatif A lebih besar daripada B. Untuk itu, diambil sampel di kedua daerah masing-masing 100 dan 70 dengan rata-rata dan simpangan baku 38 dan 9 jam per minggu serta 35 dan 7 jam per minggu.
Ujilah pendapat tersebut dengan taraf nyata 5% untuk varians atau sampingan baku kedua populasi sama besar. Penyelesaian. Diketahui N1-nya itu 100, N2 70, X1 38, X2 35, S1 9, S2 7. Jawab formulasi hipotesisnya. H0 mu1 sama dengan mu2. H1 mu1 lebih dari mu2. Taraf nyata dan nilai tabelnya. A sama dengan 5% sama dengan 0,05. ZO, 0,05 sama dengan 1,64. Penguji sisi kanan. Kriteria pengujian. HO diterima jika Z0 kurang dari sama dengan 1,64. H0 ditolak jika ZO lebih dari 1,64. Uji statistiknya kita lihat S sama dengan akar S1. Dimasukin rumus ini dan dapat hasil 1,2. Dan demikian Z0 dimasukin rumus dan terdapat hasilnya 2,44. Soal nomor 4, sebuah perusahaan mengadakan pelatihan teknik pemasaran. Sampel sebanyak 12 orang dengan metode biasa dan 10 orang dengan terprogram. Pada akhir pelatihan diberikan evaluasi dengan materi yang sama. Kelas pertama mencapai nilai rata-rata 75 dengan simpangan baku 4,5. Ujilah hipotesis kedua metode pelatihan dengan alternatif kedua tidak sama. Gunakan taraf nyata sebesar 10%. Asumsikan kedua populasi menghampiri distribusi normal dengan variasi yang sama. Penyelesaian. Diketahui N1-nya adalah tadi 12 dan N2-nya ada 10. X1-nya sama dengan 80 dan X2-nya 75. Simpangan 1-nya sama dengan 4 dan S2-nya sama dengan 4,5. Uji statistik T0. Lalu kita menggunakan rumus ini, kita dapatkan hasilnya 2,76. Formulasi hipotesisnya. H0 adalah mu1 sama dengan mu2. Dan H1 adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Tarafnya, nilai tabelnya. Alfa sama dengan 10%. Atau sama dengan 0,10%, TA-nya sama dengan 0,05, DB adalah 12 ditambah 10 dikurangi 2, hasilnya adalah 20. T0 0,520 sama dengan 1,725. Kriteria pengujian. T0 lebih dari sama dengan minus 1,75 atau kurang dari sama dengan 1,75. H0 ditolak apabila T0 lebih dari 1,75 atau T0 kurang dari minus 1,75. Lalu kita buat grafiknya. Daerah penerimaannya adalah di sebelah sini dan daerah penolakannya yang ini.